tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saya akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan menangani sampah melalui atau dari sumbernya bersama dengan narasumber kita nanti yang akan hadir di studio. Ada Ibu Nyonya Putri Koster selaku Ketua TPPKK Provinsi Bali dan Bapak Gede Agus Tawan SH selaku Perbekal Desa Tajun. Tetaplah bersama kami. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.
Pro 1, Kanal Inspirasi. Baik pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Singaraja Siang dan masih bersama saya Rizka Desiandra. Kita masih berbicara terkait dengan penanganan sampah. Dari data terakhir yang kami terima, setiap harinya di Pulau Bali itu ada 2.220 ton sampah atau 52% yang belum ditangani dengan perincian 19% dibakar, 22% dibuang ke lingkungan, dan 11% dibuang ke saluran air. Bayangkan jika angka 52% ini meningkat terus setiap harinya tanpa ada kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya, apa yang terjadi pada lingkungan kita? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nyonya Putri Koster selaku Ketua TPPKK Provinsi Bali. Selamat datang Ibu, selamat siang. Selamat siang Mbak Rizka, terima kasih undangannya, senang bisa hadir kembali. Iya, dan semangatnya tetap saya rasakan. Iya pastilah, semangat. Untuk mengentaskan sampah. Cuman sedikit serak ini, satu karena begadang, kemudian karena teriak-teriak baca puisi, akhirnya serak dikit. Iya nggak apa-apa. Sayangnya serak Bu, kalau tidak serak saya ingin mohon izin untuk membacakan puisi. Lain waktu ya untuk acara RRI bila PPKM udah nggak berlaku lagi ya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Putri Koster tidak sendiri, Ibu didampingi oleh Bapak Igede Agustawan SH selaku Perbekal Desa Tajun. Selamat siang Bapak, selamat datang di RRI. Selamat siang Mbak Rizka. Iya. Terima kasih sudah hadir. Atas undangannya. Beliau tetangga nih Ki. Tetangga. Iya, kan Tajun, turun dikit Sembiran. Iya. Itu ada pantun. Iya. Dari Susi almarhum. Itu Tajun Sembiran Pacung. Artinya Pak. Pak tetangga dekat. Satu jalur dan tidak perlu menggunakan pesawat terbang untuk Baik Ibu, kita masih berbicara terkait dengan polemik permasalahan sampah begitu ya. Ada ribuan ton ternyata perharinya di Bali dihasilkan oleh masyarakat. Dan tadi saya juga mengatakan jika angka 52% itu meningkat ke arah yang lebih besar, apa yang akan terjadi dengan lingkungan kita? Makanya Ibu berpikirnya ini sudah darurat sampah kita ini. Jangan tenang-tenang saja kita bikin sampah tetapi kemudian tidak diolah dan dienyah. Sampah kemudian hanya dipindah-pindah. Ibu berpikir ini akan bom waktu. Suatu saat akan meledak dan kita sudah tidak bisa menangani. Contoh realnya sudah ada Mbak Rizka. Itu di Desa Suwung di Denpasar. Nah itu dari puluhan tahun 4 kabupaten kota hanya memindah sampah ke situ. Disebutnya Suwung itu TPA, tempat pembuangan akhir. Tapi kita tidak berpikir di TPA itu lalu diapain. Hanya kemudian dikumpul-kumpulin, digunung-gunungin gitu ya, numpuk-numpuk jadi bukit yang tinggi, itu akhirnya akan mencemari lingkungan. Jadi polusi udara, kemudian polusi tanahnya juga kan. Itu sampah yang menumpuk kan menghasilkan gas yang sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Nah itu gas juga kan sekali-sekali numpuk begitu bisa meletus, meledak dia kan. Dan sampah itu sendiri jadi bom waktu. Nah sekarang kita sudah merasa nih mau diapain di Suwung itu. Udah nggak kepikir lagi. Ada yang bilang bisa jadi listrik lah, bisa jadi itu. Tapi kemudian biayanya tinggi, pemerintah nggak bisa nangani. Akhirnya sampah hanya dibolak ke kiri, dibalik ke kanan begitu kan. Nah dari pengalaman tersebut Ibu berpikir jangan lagi kita lakukan dan lanjutkan perilaku itu. Karena kalau dilanjutkan Mbak Rizka, itu akan ada suwung-suwung yang lain lagi di seluruh Provinsi Bali, di seluruh kabupaten kota. Kita kan tidak ingin seperti itu, karena apa? Nanti suatu saat akan kita mewariskan masalah pada anak cucu kita. Kita yang bikin sampah, anak cucu kita yang kena musibahnya ke depan. Makanya Ibu berpikir kemudian harus ditemukan satu sistem atau pola yang sangat tepat yang bisa dilakukan turun-temurun nantinya. Nah, mulai sekarang saatnya. Ketika kita sudah dihadang oleh masalah, the power of kepepet mesti memunculkan kecerdasan kita. Nih, sistemnya bagaimana nih? Sehingga satu saat bahkan orang akan melihat memang Bali dari keluhuran hingga kini adalah
terdiri dari masyarakat yang cerdas. Buktinya kalau dulu ada sistem pengelolaan air karena kita wilayah agraris gitu. Nah, penglingsir kita mewariskan yang namanya subak ya. Itu ada jeruk pekasehnya itu dulu. Nah, sekarang karena sampah adalah masalah, kita juga sebagai pewaris wilayah Bali yang mesti kita lestarikan ini tetap indah dan nyaman, itu yang mesti kita temukan sistem yang tepat, pola pelaksanaan tata kelola sampahnya itu harus tepat sehingga kedepannya tidak menjadi masalah bagi kita. Dan salah satu pola yang tepat untuk saat ini karena masyarakat adalah penghasil sampah, bagaimana jika sampah itu dikelola juga oleh penghasil sampah itu sendiri dari sumbernya begitu ya? Dari mana sumbernya? Rumah tangga, kemudian di pasar, di pura-pura juga, tempat suci juga, di sekolah-sekolah. Nah, lalu wilayahnya itu paling luasnya ada di mana? Pasti ada di satu desa, entah itu desa dinas atau desa adat ya kan. Nah, paling luas itu pengelolaannya ya desa. Makanya kemudian Bapak Gub itu mengeluarkan Pergub nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Sumbernya adalah semua penghasil sampah ada di wilayah di satu desa. Makanya kemudian Pergub ini dilanjutkan dengan keputusan gubernur tentang pedoman pelaksanaannya itu kepada seluruh kepala desa, lurah, jero bendese. Itulah beliau mesti menemukan sistem dan pola pengelolaannya. Dilanjutkan juga dengan ada instruksi gubernur nomor 8324 tahun 2021. Itu instruksinya itu kepada seluruh bupati, wali kota agar ikut membimbing, mendampingi, memberikan fasilitas yang diperlukan jika diperlukan oleh desa itu di dalam melaksanakan Pergub nomor 47 ini. Jadi semua bersinergi dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, kecamatan, dan ujung tombaknya pelaksananya, komandonya itu adalah Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Jero Bendese, didukung oleh masyarakatnya. Jadi satu kesadaran mesti ditumbuhkan sekarang. Ketika kita sudah kepepet ini ada darurat sampah, yuk kita manfaatkan kecerdasan karunia Tuhan ini agar hidup kita ini nggak jadi sengsara. Wong kita diberikan kecerdasan. Lalu yang melakukan itu sampah-sampah itu ada karena kita yang mengenyahkan, mengolahnya. Jangan sampai kita yang bikin sampah, pemerintah yang sibuk mengelola, itu udah salah ya. Jadi pemerintah juga mesti ambil tanggung jawab pada tanggung jawabnya. Masyarakat ambil tanggung jawab pada tanggung jawabnya gitu. Jadi bersinergi kita. Jangan sampai siapa yang bikin sampah, siapa yang bertanggung jawab pada sampah. Tidak seperti itu. Tumbuhkan kesadaran. Kan ada yang bilang, kita mesti rubah mindset masyarakat. Mindset itu datangnya dari mana? Dari tindakan-tindakan kita yang rutin seharian. Ya jadi seperti itulah yang tertanam di dalam pikiran kita. Sekarang begitu sistem diubah, kita ajak masyarakat. Caranya sekarang begini. Ibu yakin masyarakat bila sudah diarahkan oleh pemimpinnya, yang penting itu adalah yang baik, benar, dan terbaik untuk masyarakatnya. Masyarakat pasti ngikut. Buat dulu sistemnya. Jangan putus asa bilang gak bisa, tetapi temukan dulu sistemnya, lalu ajak masyarakat untuk mewujudkannya. Ibu pikir begitu? Kalau udah kepala desa yang ngomong masyarakat pasti akan bergerak ya Bu ya? Pasti. Karena paling dekat dengan masyarakat. Betul. Baik, saat ini juga kita sedang bersama dengan Bapak Perbekal Desa Tajun Ibu ya, Pak Gede Agustawan. Pak Gede, saya ingin tahu bagaimana di Desa Tajun dalam pengelolaan sampah yang berbasis dengan sumber, apakah sudah berjalan atau mungkin sekarang masih mencari sistemnya Pak? Silakan Pak Perbekal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Ibu. Sama-sama yang pertama Bapak. Dengan adanya kemarin kita dipanggil ke Jaya Sabe Bu. Saya selaku Perbekal Desa Bukan dipanggil Tajun. Bapak, diundang. Diundang istilahnya. Kita diundang bersama di situ ke seluruh kepala desa, Jero Bendese dan Pak Lurah. Di situ kita diberikanlah pola. Di situ saya dengar pola yang sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, lalu Ibu juga. Dengan pola itu
kita sudah ada link sekarang untuk istilahnya menangani masalah sampah yang selama ini menjadi momok kita di seluruh Indonesia, di seluruh dunia lah. Dalam artian dengan pola pengelolaan sampah berbasis sumber, kita sudah temukan sekarang di mana sih sumber dari masalah sampah itu gitu loh. Selama ini waktu kemarin di desa kita ya di Tajun, sampah dikelola oleh BUMDes, BUMDes yang mengelola. Pada saat itu sistemnya sampah itu dibuang begitu saja, terus diambil oleh pengelola yang dalam hal ini BUMDes. Setelah itu di tempat pengolahan sampah dipilah di situ, Bu. Ya itu kemarin itu sebelum kita temukan pola sekarang. Dipilah baru diolah di situ jadi pupuk, yang plastiknya juga istilahnya seperti plastik dan residu itu dikumpulin. Ada ya plastiknya yang dimanfaatkan sebagai cenderamata, ada yang dijual juga. Nah dengan pola sekarang dengan Pergub 47 2019 yaitu pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah sekarang polanya sudah kita temukan. Nah, sudah kita siapkan itu. Kita di situ tidak ada lagi tong sampah di jalan. Jalan harus bersih, Bu. Berarti harus istilahnya pada saat pagi hari harus masyarakat sudah siap membuang sampah, sudah diangkut. Kalau tidak dipilah kita tidak ambil. Ini sudah kita siapkan. Iya. Ya. Berarti polanya sudah ketemu, Pak. Ya, sekarang sudah mulai dijalankan. Saya ingin tahu bagaimana antusiasme masyarakat terkait dengan pola baru yang sekarang yang sudah diterapkan di Desa Tajun, Pak. Ya, itu dah. Kalau kita menerapkan aturan baru, namanya masyarakat itu kan ingin nyaman saja. Ya, itulah tugas kita selaku perbekal. Ya, di situ harus tegas, Bu. Seperti disampaikan sama Ibu tadi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, bahwa seorang pemimpin itu tidak mudah, gitu loh. Harus berani mengambil suatu resiko apapun itu, gitu loh, untuk kebaikan dan istilahnya untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Aturan harus tetap ditegakkan, gitu loh. Itu memang resiko. Memang masyarakat mengeluh, kok sibuk Jani. Gitu ya. Masyarakat mengeluh, Pak. Memilah sampah, mentang. Kalau dulu kan gampang dia buang di tong sampah, semalamnya digoreng sama anjing, lagi berarakan. Ya itu sekarang dengan pola ini ya pastungkare, nanti pelan-pelan ya, masyarakat kita mengerti apa itu istilahnya sistem yang telah kita laksanakan. Iya. Ya, baik, gitu. Bu. Ada yang menarik di sini. Masyarakat mengeluh, sibuk katanya harus memilah sampah. Yang mana yang harus dibuang, yang mana harus dibereskan, yang mana harus dikelola. Nah, ini seperti apa, Bu, dengan fenomena ternyata masyarakat mengeluh loh, Bu? Itu biasa seperti yang beliau sampaikan, karena sudah biasa berada di zona nyaman, bikin sampah lalu buang, nggak mikirin kemudian sampah itu bagaimana dan akan menimbulkan apa, kan? Nah, begitu ada sistem baru yang sedikit meminta perhatian, tenaga bahkan waktu dari masyarakat, ya tentunya bukan mengeluh ya, tapi karena bergerak dari zona nyaman itu menjadi sedikit repot ya, begitu. Tetapi Ibu yakin karena masyarakat kita adalah masyarakat yang patuh dengan aturan pemerintahnya. Ketika aturan itu sudah ada dan jelas, tidak muncul pertanyaan lagi, bahkan nanti bisa kita jelaskan dan sosialisasikan kepada masyarakat bahwa itu demi kebaikan kita bersama. Dan lalu suatu saat hasilnya adalah desa itu bersih, tidak ada sampah yang mengotori desa, bahkan tidak membuang sampah ke desa yang lain, masyarakat pasti akan lebih semangat lagi bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah demi untuk kita, untuk alam semesta ini. Kan trihita karana harus kita wujudkan. Jadi kita menjaga sampah kita berarti kita menjaga lingkungan kita. Nggak apa-apa, selalu di awal gitu. Memulainya itu memang tidak mudah, tetapi setelah berjalan, apalagi kita membuktikan itu hal atau sistem yang lebih baik dari yang sebelumnya, masyarakat pasti akan dengan senang hati mengikutinya, Kenten. Biasa kan perubahan itu pasti menimbulkan ada yang bertanya, ada yang tidak ikhlas, ada yang tidak mau gitu. Nah di situ
kekuatan seorang pemimpin. Jadi engarso sung tulodonya, di tengahnya membangkitkan masyarakat, di belakang mendorong keinginan dan semangat masyarakat, kan Kentan. Nah, sekarang kalau dulu sistemnya mungkin sudah dimulai di Desa Tajun, tapi ke depannya lebih lagi ditingkatkan. Proses dari proses kita akan menemukan tahapan-tahapan yang lebih baik yang harus kita lakukan. Nah, misalnya sekarang ada desa yang belum menemukan sistemnya, kita bisa belajar. Bapak Kepala Desa sekali-sekali sowan ke Tajun, sowan ke Bakti Srage, ngopi-ngopi di situ bagaimana sih mengelolanya. Sebenarnya sudah tidak sulit lagi karena ada contoh-contoh. Nah, kemudian kita bisa ke kalau di Badung, yang kebetulan itu ada lagi di Badung, mampirlah ke Desa Punggul. Kebetulan ada di Gianyar, mampir ke Desa Taru. Ada sudah kepala desa yang memberikan contoh. Jadi di situ kecerdasan seorang pemimpin, kecerdasan seorang kepala desa hadir untuk memecahkan permasalahan masyarakatnya, baik yang ada sekarang bahkan yang sudah beliau pikirkan puluhan tahun mendatang. Nah, sistem ini Mbak Rizka, kalau sudah diterapkan, masing-masing desa sudah bisa mengolah sampahnya sendiri, ini akan jadi kebanggaan betapa Bali itu akan benar-benar bersih. Nah, mulainya kan tahap demi tahap. Kita mulai dulu dari mana? Dari rumah tangga, kan? Nah, rumah tangga itu di dapur. Di dapur itu kan kita menghasilkan sampah, misalnya bikin masakan, ada kulit bawang, kulit buah, sayur dan lain sebagainya, ada sisa makanan. Nah, kalau yang di dapur jangan dibawa kemana-mana. Jadikan dia, misalnya ada pengolahan sampah sejenis jadikan ekoenzim. Atau kalau di Desa Punggul ada yang namanya tong edan, dimasukkan ke dalam tong, lalu diisi sedikit cairan liang supaya tidak bau, dia ditutup dalam seminggu, masukkan aja setiap hari sisa-sisa makanan dapur, masukkan ke situ. Akhirnya dia akan keluar cairan, cairan itu adalah pupuk. Sangat bagus untuk tumbuh-tumbuhan di halaman. Nah, kemudian halaman karena sudah punya pupuk, tata dong menjadi hatinya PKK. Halaman asri, teratur, indah dan nyaman gitu, yang selalu didengung-dengungkan oleh pergerakan PKK. Kan jadi indah, enggak perlu lagi beli pupuk, dan itu pupuknya alami, bukan pupuk kimia, ya kan? Selesai satu masalah, yaitu sampah di dapur. Bahkan sampah di dapur ini yang berpotensi menimbulkan bau yang tidak enak. Karena itu kan gampang busuk. Gampang busuk. Kalau misalnya sampah dapur campur dengan sampah-sampah di halaman yang daun-daun pepohonan, campur lagi dengan kemasan-kemasan lain, itu kan. Nah, jadi kalau dicampur, akhirnya dalam satu tas itu dia yang membuat semuanya jadi berbau busuk. Nah, ketika itu udah diselesaikan, kemudian sampah yang akan dibawa ke TPS 3R itu di desa, itu yang akan diolah di situ, pilah dulu dari rumah, kan. Nah, menurut Titiang, menurut Ibu Niki, Bapak Kepala Desa kudu mesti jangan terlalu memanjakan masyarakat. Nah, jadi kita ajarkan beliau-beliau itu, semua anggota masyarakat itu belajar mandiri. Nah, jadi misalnya Niki, menurut Ibu, kalau ada TPS 3R satu desa di wilayah mana misalnya, jadi hari apa itu menyetor sampah organik, hari apa menyetor sampah yang anorganik. Yang organik akan diolah oleh aparat di situ atau pekerja di situ, akan menjadi pupuk. Yang anorganik mungkin desa yang mengelolanya itu mungkin akan ada kerjasama dengan pihak-pihak yang kemudian malah sampah-sampah yang jenis itu bisa dijual kembali misalnya. Nah, itu desa yang mengelola. Jadi tetapi ketika masyarakat menyetorkan ke desa, itu dia mesti mengeluarkan sejumlah uang. Misalnya satu karung plastik, apalagi kemasan, residu dan lain sebagainya, disetor ke desa, dia mesti keluar uang. Ketika masyarakat merasa, aduh sampah aja kita harus ngeluarin uang, akhirnya apa? Lama-lama pasti mengurangi untuk mengeluarkan, membikin sampah. Kemudian berpikir juga membeli
makanan yang tidak dibungkus dengan plastik. Apalagi sekarang sudah ada Pergub nomor 97 tahun 2018 gitu kan. Itu pengurangan timbulan sampah plastik itu. Tas kresek udah nggak boleh lagi sekarang. Makanya yang ingatkan selalu, alasan apapun mohon yang berbelanja bawa tas sendiri. Ada tas-tas yang bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian dagang juga jangan menyediakan tas kresek begitu. Sediakan tas, kalau yang belanja kebetulan nggak bawa, jualin aja tas seperti itu misalnya, tetapi jangan yang mahal-mahal kan Kintan, yang bisa dipakai berulang-ulang. Misalnya satu tas harganya ada yang 2.500, ada yang 3.000, yang bisa dipakai berulang. Kalau tas kresek bahayanya Mbak Rizka, itu kan sekali pakai, kalau pakai berikutnya udah bekas yang lain nggak nyaman kan. Beli karena saking murahnya, bahkan dagang pun ngasihnya gratis. Beli bungkus makanan, bungkus canang misalnya di situ, lalu setelah sampai di rumah lalu kita buang. Mbak Rizka coba bayangin, plastik tidak bisa hancur oleh tanah, bahkan mungkin ribuan tahun. Nah sekarang itu kita produksi tontonan setiap hari, masyarakat memakai, lalu kemudian kita membuang tanpa tahu bagaimana daur ulangnya. Itu kan kalau nutupin tanah. Lah 10-25 tahun ke depan anak kita nggak bisa nanam apapun karena udah plastik di dalam tanah, ya kan? Itu jangan kita berperilaku seperti itu. Ingat bahwa setelah kita ada generasi berikutnya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan masalah. Kemajuan teknologi, kecerdasan pikiran, jangan sampai untuk membahayakan diri sendiri, kan begitu. Coba, orang udah cerdas, bisa bikin plastik, tapi ternyata plastik yang dibikin tanpa berpikir harus bagaimana ke depannya, itu akan jadi bumerang bagi kita, menyengsarakan hidup kita ke depan. Makanya ibu kadang-kadang berpikir gampangnya begini, aduh produsen plastik bisa nggak? Mereka berpikir nggak bahwa apa yang mereka produksi yang tujuannya ingin meringankan masyarakat ternyata membawa bahaya di masa depan gitu kan? Ya pabrik plastik dapat untung, lalu anak cucu kita ke depan buntung. Kena buntungnya dalam artian nggak untung hidupnya karena tanah yang ditutup oleh tas kresek udah nggak bisa ditanemin. Memang sih sekarang kita nemukan tata cara yang menanam dengan hidroponik. Nah, yang berpikir apakah ini muncul, teknik menanam dengan hidroponik ini muncul karena kita tahu 50 tahun ke depan tanah bakal tidak bisa ditanemin. Kalau kita sudah tahu bukan hidroponik pemecahannya, tetapi hentikan plastik ini kan begitu. Betul. Iya, kenapa? Kita kalau sudah tahu akan membahayakan hidup anak cucu kita, tolong dong. Jadi kita hentikan bersama-sama. Jangan kita memikirkan enak diri kita sekarang aja gitu. Jadi meringankan, emang segala sesuatunya kita jadi mudah, nggak repot-repot gitu. Nah, tapi itulah ketika seorang pemimpin berani mengambil tindakan yang tidak populis, jadi emang masyarakat awalnya menggerutu, tapi suatu saat ketika mereka tahu bahwa ini tidak hanya untuk hidup kita, tapi untuk kenyamanan hidup anak cucu kita, mereka pasti akan dengan senang hati. Di situ kehadiran seorang pemimpin yang memberikan kecerdasan untuk keselamatan masyarakatnya. Baik, jawaban masyarakat mengeluh itu sudah dijelaskan dengan begitu komprehensif oleh Jangan terlalu gampang mengeluh. Hidup ini memang perjuangan. Mari kita berpeluh. Lebih baik berpeluh. Coba Mbak Rizka, kan berpeluh itu sehat. Pori-pori kita terbuka, hidup kita jadi segar. Orang gotong royong, ayo gotong royong gitu. Jangan yang satu menggotong, yang satu ngoyong. Iya, jangan yang satu menggotong, yang satu ngoyong. Nah, ini penting nih di masyarakat. Pak Gede, saya mau ke Pak Gede kembali. Pak Gede, tadi kan sudah dijelaskan begitu bahwa memang pengelolaannya ada untuk sampah organik, anorganik. Nah, kalau tadi Bapak mengatakan baru dipilah saja, kemudian diangkutlah oleh pihak desa begitu ya. Nah, setelah diangkut itu diapakan Pak sampah-sampah ini Pak? Setelah diangkut dari rumah tangga di tempat pengolahan itu yang organik diolah jadi pupuk organik, Bu. Terus yang plastik dan residu dipilah dia, terus ada yang membeli, Bu, dijual ya. Ada pihak
bekerja sama dengan pihak. Kalau dulu kan sering sebut kayak pemulung gitu ya, apa namanya, ada lagi yang di atasnya itu. Iya. Berarti ada yang membeli begitu ya Pak ya. Tapi kan tidak semua sampah seperti yang saya tahu. Mohon koreksi saya jika saya salah Bapak. Betul. Tidak semua sampah bisa dibeli begitu. Hanya ada sampah-sampah tertentu saja yang mereka mau ambil, mereka mau beli. Nah kemudian sampah anorganik yang tidak dibeli ini kemudian akan dibuang ke TPA Pak, atau ada pengelolaan lainnya? Begini Bu, seperti residu lah modelnya, seperti kayak sampo, saset, pampers yang begitu kan tidak ada yang beli Bu. Ya, itu kita istilahnya tampung di TPA. Ini berdasarkan informasi kemarin Bu, yang bekerja sama juga dengan BUMDes, dan BUMDesnya sering ke Bakti Sraga, kerjasama berkaitan dengan sampah. Katanya sudah ada mesin ini teknologi untuk menghancurkan residu-residu yang tidak dibeli oleh pengusaha gitu loh. Itu kita nanti ke depan kita mau ke sana arahnya. Oke. Jadi memang disediakan untuk mesin mengolah sampah residu ini begitu ya. Baik, kita juga undang pendengar ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, ingin bertanya terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah berbasis sumber ini. Satu tagline yang memang sangat luar biasa, yaitu bagaimana desaku ini bersih tanpa mengotori desa lain begitu ya. Tapi saat ini kan masih ya Bu ya, mengotori desa lain masih ya Bu. Iya, makanya kan itu didengungkan. Karena Nika yang Ibu sampaikan di awal, itu Desa Suwung jadi tempat menampung semua sampah dari dulu 4 kabupaten kota kayaknya itu ya. Nah, kita kan tidak ingin juga desa-desa lain akan menjadi begitu. Nah, Ibu berpikir begini, pernahkah kita berpikir bagaimana masyarakat di desa itu menderita karena polusi akibat sampah? Lalu kita balikin ke diri kita, bagaimana kalau sampah yang ada di desa lain tersebut dibawa ke desa kita, maukah kita gitu kan? Biasanya begitu. Kemarin di Suwung ketika dikembalikan ke kabupaten kota supaya dia menampung sampahnya masing-masing di wilayah masing-masing. Udah teriak, jangan di desa saya, jangan di desa saya. Nah, kenapa lalu Suwung kita biarkan menjadi tempat sampah? Jangan. Menurut Ibu sekarang sayangku, lebih baik janganlah bikin TPA. Karena TPA juga bukan solusi. TPA membuat kita manja, tempat pembuangan akhir. Tapi itu sampah, dia akan menggunung di situ itu. Ya, setelah tempat pembuangan akhir, namanya juga akhir, tetapi di akhir itu kan itu masalah, sampah itu menggunung. Menurut Ibu, sampah itu jangan dipindah, tapi dia diolah, bahkan harus dienyah gitu. Nah, kalau dienyah itu dalam artian yang organik nih, kan dijadikan pupuk seperti di Tajun, dia akan kembali ke tanah, kan begitu. Yang anorganik itu menurut Ibu, bahwa ya sekarang yang bikin sampah itu mikir-mikir itu, sehingga aduh, nanti kalau saya beli yang begini enak sih, tetapi sampahnya ini loh bagaimana nanti berserakan di tempat umum atau nggak bisa diolah lagi. Nah, ketika masyarakat tidak lagi tertarik membeli barang-barang yang dikemas, yang tidak bisa diolah, yang tidak ramah lingkungan, pastinya penjual pun akan menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumennya. Ketika penjual tidak mencari barang yang pembungkus plastik, produsen pun pasti akan mikir juga, oh ini harus saya bungkus dengan bungkusan yang ramah lingkungan. Jadi kita mundur. Kalau dari dulu kan penemuan dulu ditemukan plastik, lalu diproduksi plastik, lalu dijual plastik, lalu masyarakat pakai plastik. Nah, sekarang kita balikin. Masyarakat Bali udah mikir kalau membeli barang dengan tas kresek, no. Kalau membeli barang yang dibungkus plastik, kurangi. Ketika ini berkurang, pedagang juga mengurangi, produsen juga mengurangi. Dan kesadaran itu surut dia. Masyarakat sadar bersih lingkungan, pedagang sadar jangan menjual memperbanyak barang itu, produsen sadar tidak akan memproduksi barang-barang. Misalnya sayangku, coba pikir nih sama-sama, produsen minuman mineral nih ya, yang kemasan plastik nih, apalagi sampai ada yang gelas misalnya kan. Oh, Ibu kan di dunia politik. Ketika pilkada itu kita dulu sebelum pandemi
kita kumpul di lapangan. Iya. Wah, sumbangan itu masing-masing kader bawa berdus-dus minuman gelas Iya. mineral. Cegegegegeg, airnya habis, stres buang. Iya. Akhirnya di Pada lapangan menggunung plastik. Nah, ibu berpikir yang memakai, pernahkah berpikir kemana sampah ini? Mau diapain sampah ini? Lalu yang menjual juga, yang penting barang saya laku, bukan urusan saya. Dan yang memproduksi juga, yang penting saya dapat untung. Iya. Produksi sebanyak-banyaknya, bahkan calon sampahnya pun sudah dijadikan uang. Ya kan, waktu Mbak Rizka beli botol plastik kan botolnya ikut masuk dalam harga jual, Iya. toh. Nah, kita membeli bahan sampah sesungguhnya. Ketika kita beli cegegeg habis, lempar jadi sampah. Nah, produsen pernahkah disibuk karena tidak ada regulasi yang mengatur bahwa kemasan produk-produk dari itu harus diambil kembali oleh produsennya, kan nggak ada aturan begitu. Iya. Jadi bikin-bikin aja sebanyak-banyaknya, sampahnya nggak peduli. Iya, barangkali ada CSR yang untuk menangani itu, tetapi ketika regulasinya tidak kuat, payung hukumnya nggak kuat. Misalnya sampah-sampah dari kemasan dari satu produksi, dari satu produsen tidak boleh ada berserakan di publik, di ranah publik, di tanah publik gitu. Jadi kalau itu kena denda, pasti mereka akan menarik lagi sampah-sampahnya itu, kemasan-kemasan bekas produknya itu. Sekarang kan tidak ada. Iya. Jadi yang bikin siapa dapat untung, yang nanggung urusan sampahnya siapa, kan tidak adil hidup ini, ya toh. Nah, jadi makanya yuk sama-sama tumbuhkan kesadaran. Produsen jangan hanya memikirkan untung, penjual juga jangan memikirkan untung, kemudian konsumen jangan terlalu ingin dimanja. Karena apa? Hidup itu trihita karana. Jaga hubungan kita dengan alam semesta. Jangan kotori alam semesta, karena ketika alam semesta marah, itu akan berbalik ke kita. Lalu jangan salahkan siapa-siapa. God mampet dengan botol-botol minuman, kemudian pekarangan tidak bersih. Akhirnya ketika banjir, kita juga yang kena, kan begitu. Ketika banyak nyamuk malaria, kita juga yang kena, karena semua bekas-bekas botol bekas jadi sarang sampah, jadi sarang nyamuk gitu. Nah, itu yang harus kita munculkan kesadaran. Yuk, urus sampah kita sehingga tidak jadi musibah dalam hidup kita. Iya, itu yang penting sekali. Bagaimana masyarakat ini tidak berpikir praktis saja, begitu ya, Bu ya. Betul. Bagaimana pada saat kita sudah sadar bahwa ini penggunaan tidak baik, maka rantai pasokan akan berhenti dengan sendirinya. Nggih. Munculkan kesadaran itu. Baik, pendengar, kami undang Anda untuk bisa menyampaikan bagaimana kondisi di desa Anda mungkin begitu ya, terkait dengan pengelolaan sampah. Di sini bersama dengan Ibu Nyonya Putri Koster selaku Ketua TPPKK Provinsi Bali dan Bapak Igede Agustawan SH selaku Pembekal Desa Tajun. Kita sapa Ibu, mohon izin untuk pendengar kita di 24644. Selamat siang RRI. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Gede dari Padang Bulia. Pak Gede di Padang Bulia. Silakan, bagaimana di Padang Bulia, Pak, terkait pengelolaan sampahnya? Iya, terima kasih Ibu Koster. Nggih, matur suwun Pak Gede. Bapak Kepala Desa. Nggih, makasih Pak. Yang sebagai masyarakat sangat mendukung program Bapak Gubernur dengan program Satketes Loh ke Bali. Matur suwun. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang dikerjakan oleh pemerintah, mudah-mudahan tercapai. Ya. Begini masalah sampah. Dari dulu masalah sampah ini sangat sulit sekali. Yang pertama yaitu yang saya harapkan dari pemerintah atau yang terkait harus terus-menerus memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat. Oke, siap. Supaya tidak ada putus-putusnya. Ya. Bahwa di masyarakat khususnya di Nikmat yang ini, masyarakat level yang paling bawah sama sekali tidak tahu apa itu sampah. Dan pada akhirnya yang di dalam atau di pinggir jalan saja yang bisa mengumpulkan sampah, yang bisa diambil oleh tugas desa. Yang di dalam rumah-rumahnya sama sekali tidak. Hanya 1, 2, 3 saja yang tahu masalah sampah itu. Yeah. Dan celakanya lagi nih, ada yang membakar sampah
di perumahan yang padat yang bikin sesak napas. Nah, dengan demikian dari Ibu, mudah-mudahan apa yang ditujukan sampah itu adalah ada yang ada gunanya dan tidak ada gunanya. Betul. Pemahaman itu Baik. yang sangat tidak diketahui oleh masyarakat. Pak Gede. Dan kepada Pak Gede. Ya, Ya, saya mau tanya ini untuk di Padang Buluyup pengelolaan sampahnya masih hanya diangkut-angkut saja begitu ya Pak? Belum masyarakat yang mengolah dari sumbernya Pak? ya ada yang mengelola dari sumbernya, tapi hanya beberapa orang saja yang di pinggir jalan saja. Iya. Yang lain itu masih saya kira kurang baik. Iya. Dan sebagai kepala desa di desa apa nih, Tajun ya? Desa Tajun, Iya. Nah, ini sangat mudah-mudahan menjadi teladan Iya. pada kepala desa lainnya. siap. Baik. Dan ada juga kepala desa yang ayam saja, Iya. benar ayam. Nah, itu ya, terima kasih. Pak Gede, terima kasih atas partisipasinya Bapak untuk di Padang Bulya di sana. Ternyata untuk pengelolaan sampahnya masih diambil-ambil saja Bu, belum dikelola dari sumbernya. Tanggapannya seperti apa? Ya gitu. Jadi satu sistem ketika akan diterapkan itu disosialisasikan sampai ke masyarakat di tingkat banjar dan rumah tangga. Ya. Nah, untuk mensosialisasikan di desa itu kan nggak terlalu sulit dibandingkan ibu yang dari provinsi misalnya turun itu. Sebenarnya tinggal kalau koordinasinya bagus, gubernur cukup sampai di Bupati Wali Kota. Iya. Bupati Wali Kota menyerap pergub tersebut, kemudian mendiskusikan, mengkoordinasikan ke kecamatan lewat OPD terkait kan. Iya. Nah, kecamatan menyerap itu dengan sempurna, lalu menggerakkan kepala desa. Kalau sudah terkoordinasi, jangan kira ketika ada pergub, oh itu kerjaannya Pak Gubernur. Jadi Pak Bupati Wali Kota meneng-meneng wae, nggak bisa gitu. Karena masyarakat itu ada di wilayah kabupaten kota, Kentan. Jadi bersinergi nih Ki. Ibu melihat berani begini karena ibu melihat sistemnya kurang lebihnya seperti di PKK. Jadi PKK pusat kita punya program lalu koordinasikan ke provinsi koordinasi ke kabupaten ke kecamatan menggerakkan ketua tim penggerak PKK desa. Karenanya ibu pikir seorang kepala desa itu adalah seorang yang punya kecerdasan, kemauan untuk bekerja, loyalitas, dedikasi. Jadi di situ kreativitas dan inovasi akan kelihatan dari seorang kepala desa. Bahkan kalau ibu melihat nih, begitu berat tanggung jawab Bapak Kepala Desa, mestinya gaji seorang kepala desa itu mesti sama dengan gaji bupati kalau bisa ya. Iya, karena apa? Ujung tombak kita, gimana bilang kabupaten sukses kalau kecamatan tidak sukses? Iya. Kecamatan tidak akan sukses kalau tidak semua merata di desa-desa itu. Dan provinsi itu sukses bila semua kesuksesan merata di kabupaten kota. Nah, ujung tombaknya apa? Desa. Iya. Makanya tidak ada kata kalau masih sekarang nih ada kepala desa yang adem ayem. Aduh, kalau begitu apa perlu diganti? Iya toh? Baik, iya. Nah, kepala desa harus menyambut tanggung jawab. Ini tanggung jawab saya gitu. Nah, ibu sudah beberapa kali ya ketemu. Ada juga yang mungkin belum paham, lalu beliau bilang, udah Bu, ini pelan-pelan ya Bu ya, mindsetnya harus diubah dulu. Loh, mindset itu tidak, gimana mau ngubah mindset? Mindset itu berasal dari apa? Kegiatan yang berulang-ulang, kelakuan yang terus-menerus. Jadi kelakuannya diubah, sama juga dengan mengubah mindset kan begitu. Ibu, kami udah ini ngajarin masyarakat memilah. Memilah itu nggak sulit kok gitu. Memilah ya jangan memakai istilah yang tidak dimengerti. Gitu. Apa bahasa Balinya? Pisahang atau napinge punduhang sampah ane daun-daun ane alami punduhang dadosiki ane plastik punduhang dadosiki kentan dengan bahasa yang paling sederhana. Jangan pakai istilah-istilah yang misalnya TPS 3R itu hanya dimengerti oleh para birokrat dan lain sebagainya. Sekarang masyarakat desa
ketongos pengolahan sampah. Ngerti ya pun mereka kan gitu. Iya. Nah, jadi harus itu. Jadi lalu beliau bilang, ini saya udah mengajarkan pemilihan sampah aja masyarakat belum mengerti. Tapi kendala saya ini, saya belum punya mobil untuk memindahkan. Loh, Bapak kok pertama udah ngomongin mobil, ngomongin anggaran, ngomongin lahan. Bapak udah ketemu belum sistem dan polanya? Durung, katanya gitu. Bapak belajar dulu sistem dan pola yang akan diterapkan. Mereka makanya melajah ke Punggul, melajah ke Bakti Serage. Setelah kita tahu sistem dan polanya, kita akan menemukan, oh kita perlu tanah, ada enggak? Pelabo desa adat tuh punya biasanya. Nah, kerjasama. Kalau sudah kepentingan desa, itu artinya kepentingan masyarakat, tidak ada kata tidak, harus dilakukan, kan begitu. Nah, setelah itu baru muncul anggaran minta konsultasi lagi ke atas, ke kabupaten, ke provinsi, anggaran yang mana dari dana desa yang boleh dialokasikan untuk mengurus sampah. Jangan ujuk-ujuk belum ketemu sistem pola udah, oh saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Tapi setelah punya mobilnya nggak kepake karena memang belum ketemu sistem dan polanya. Menurut Ibu jangan juga dimanja. Jadi desa itu sempit, tidak sejauh dari kecamatan ke kabupaten ya. Nah, di desa itu bisa tiap hari ini masyarakat suruh nganter sendiri sampahnya ke tempat pengolahan sampah. Itu jangan semua kemudian dimanja lagi. Nah, itu kalau pemimpin yang memanjakan masyarakatnya jadi manja, tidak jadi mandiri gitu. Nanti kan susah memimpin berikutnya. Itu karena sudah kadung manja. Makanya Ibu bilang ketika menerapkan ini dasarnya adalah desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Itu udah tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri. Seperti di mana yang Ibu bilang itu yang dikumpulin sampahnya di Bengkale, di desa Bengkale. Ya, apa kita yang di desa lain tidak berpikir kalau masyarakat Bengkale, desa Bengkale juga ingin desanya bersih. Tetapi kenapa desa Bengkale untung saja masih mau? Nanti kalau desa Bengkale boleh saja, jangan bikin TPA di sini karena desa saya juga harus bersih. Jangan desa saya dijadikan tempat sampah dari desa lain gitu kan? Kayak gitu. Baik, gitu. Terima kasih Pak Gede di Padang Mulia sudah diberikan tanggapan begitu ya. Itu kalau kepala desanya masih adem ayem mungkin ada. Nah, bagaimana Bu ya Nggak perlu dikomporin. Ya baik, tidak terasa juga ini Bu, waktu kita hampir mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita berdialog 1 jam penuh tanpa jeda lagu. Terakhir sebelum kita tutup, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng tetap berulang kali diingatkan untuk mengelola sampah dari sumbernya. Saya mau ke Pak Gede dulu, nanti Ibu bisa memberikan closing statement setelah itu. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya selaku perbekal Desa Tajun, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, mari kita bersama, khususnya pada rekan-rekan kami, para perbekal di Kabupaten Buleleng yang mendengar siaran ini, mari kita laksanakan pengelolaan sampah yang berbasis sumber dengan berbagai cara, sesuai dengan kondisi dan budaya Bapak-bapak sekalian, yaitu mari sekali lagi kami mengajak kepada teman-teman perbekal di Kabupaten Buleleng, mari kita kelola sampah kita sendiri tanpa mengotori desa lain. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Pak Gede perbekal Desa Tajun ya. Terakhir Ibu Putri Koster mungkin memberikan pesan kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. Iya, seperti yang sudah diingatkan oleh Bapak Gede dari Padang Mulia tadi, Titiang tidak akan pernah bosan-bosannya dan terus berkeliling Bali dari radio ke televisi untuk menjadi partner yang baik dari pemerintah provinsi terkait dengan Pergub nomor 47. Akan selalu mengingatkan, mengajak kita bersama, mari kita berpeluh mengolah sampah kita agar tidak jadi musibah. Ketika sudah diolah, kita berpeluh barangkali sampah yang diolah akan membawa berkah dalam kehidupan kita. Karenanya, kapan lagi? Mulai sekarang, ayo tumbuhkan kesadaran. Kita yang bikin sampah, kita yang selesaikan sampah kita. Dan untuk yang berada di pasar-pasar tradisional, pengurus-pengurus pasarnya juga PD pasarnya itu, Titiang ingatkan akan Pergub nomor 97. Ayo bergerak. Pergub ini dibuat untuk dilaksanakan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat. Sudah tidak boleh di Bali ini memakai tas kresek.
Di toko-toko modern mereka sudah nggak pakai tas kresek, tetapi di pasar-pasar tradisional masih belum muncul kesadaran. Ayo mulai dari aparatnya, tingkatkan itu, masyarakat pedagangnya, pembelinya. Ingat, Pergub nomor 97 2018 gitu adalah pembatasan timbulan sampah plastik yang tidak boleh tas kresek, sedotan plastik, itu kemudian styrofoam seperti itu. Siapa lagi yang membersihkan alam lingkungan kalau bukan kita? Jangan kotori sebelum dia marah dan membawa musibah untuk kita. Desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Baik, terima kasih Ibu Putri Koster. Udah semangat atas ya? Semangat sekali. Semoga semangatnya tertransfer dengan baik kepada masyarakat sampai di tingkat paling bawah. Karena Ibu merasa Ibu sangat sayang dengan masyarakat Pulau Dewata. Ibu juga ingin masyarakat kita ini adalah masyarakat yang cerdas. Coba kalau nanti sudah mulai dari Bali, dunia akan melihat kita betapa cerdasnya orang Bali mengolah sampah, tidak menjadi musibah tetapi membawa berkah. Berkah luar biasa. Terima kasih Ibu Putri, terima kasih juga untuk Pak Gede. Satu yang saya tangkap dari apa pernyataan dari Pak Gede, Ibu Putri Koster, bagaimana sampah ini adalah permasalahan kita bersama. Betul. Kita tidak bisa titik beratkan kepada pimpinan paling atas begitu ya, tapi bagaimana dari desa, dari masyarakat, dari rumah tangga untuk bisa menjawab permasalahan sampah, untuk membersihkan desa kita sendiri tanpa mengotori desa lain. Betul. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Rika. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kita tunggu kasih, kedatangannya RRI. kembali Bu. Ibu yang menunggu undangan, semakin sering diundang semakin senang Ibu, karena semakin sering dapat berinteraksi dengan masyarakat. Baik, terima kasih untuk Ibu dan juga Pak Gede atas waktunya begitu ya. Nanti akan ada penyerahan majalah dari Ibu Putri Koster kepada Pak Gede Agustawan SH selaku Pembekal Desa Tajur. Akhirnya pendengar, terima kasih untuk partisipasi Anda juga yang sudah beratensi. Setelah ini kita akan hening sejenak guna mengaturkan doa puji Trisandya khususnya untuk umat Hindu Sedharma, dan nanti tepat pada pukul 12 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami. RRI Radio Tangga Bencana.